Setiap anak mempunyai bakat atau bawaan talenta dari lahir, dan ada beberapa anak yang mempunyai bakat seni, baik dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan sebagainya. Lalu di sini saya sebagai tim oposisi ingin menanggapi terkait dengan argumen dari tim pemerintah. Yang pertama dari prinsip moral. Dari tim pemerintah mengatakan pilihan oposisi untuk pendidikan sains merupakan pilihan akibat iklan dan dari berbagai perusahaan. Namun di status quo nyatanya banyak anak-anak yang memang menyukai sains dan mempunyai bakat sains atau talenta bawaan dari lahir di bidang sains. Lalu mengenai bakat seni yang tidak diperhatikan, itu adalah hal yang aneh dikatakan, bukan? Karena di status quo masih banyak anak-anak yang bersekolah yang di sekolah tersebut menyediakan ekskul-ekskul di bidang seni, dan pihak sekolah juga memperhatikan bakat yang dimiliki setiap siswa. Dan sekarang sudah banyak pihak negeri atau pihak swasta yang mengadakan lomba di bidang seni dan diikuti oleh berbagai siswa yang mempunyai bakat di bidang seni, dan tidak jarang siswa yang mendapatkan prestasi dari perlombaan tersebut. Pihak pemerintah mengatakan bahwa banyak kasus konvensional perusahaan seperti kekerasan seksual, penyiksaan mental, namun di status quo masih banyak kasus-kasus di bidang seni yang terjadi, terutama kekerasan seksual yang turut menyakiti mental korban tersebut. Lalu jika kita melihat keadaan sekarang masyarakat terhadap hiburan, baik musik dan berbagai seni yang dibilang dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk mengobati stres dan sebagainya, sebagai orang tua bukan berarti mengorbankan anaknya untuk kebahagiaan orang lain, bukan? Dan mengenai pilihan orang tua di bidang seni bukanlah hal yang benar, karena seperti yang dikatakan tim pemerintah, seni akan bersaing dan akan banyak persaingan dalam bidang seni, dan pada kenyataannya ini akan menambah tekanan terhadap anak, dan pada kenyataannya masih banyak seniman yang berpendidikan yang juga mumpuni di bidang seni kurang dihargai, juga kurang diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Padahal pengorbanan yang dilakukan oleh seniman tidaklah mudah. Tidak jarang banyak rakyat Indonesia yang membayar seorang seniman dengan harga yang tidak lazim. Misalnya banyak anak-anak yang mempunyai bakat atau talenta di bidang seni dibayar oleh pihak swasta untuk menampilkan suatu karya seninya di suatu pertunjukan, tetapi banyak pihak swasta maupun pihak negeri yang kurang memahami seni dan kurang mengapresiasi seni tersebut karena ketidakpahaman masyarakat di bidang seni. Dan terkait dengan karena menyanyi dari kafe ke kafe ini menggiring opini masyarakat yang negatif, itu menjanjikan. Namun nyatanya tidak, karena sekarang seni yang dikatakan menjanjikan akan dibutuhkan oleh sektor musik. Sekarang sudah digantikan oleh sektor-sektor musik yang digital, seperti pemutaran musik yang digital seperti Spotify atau YouTube dan lain-lain. Lalu dari pihak pemerintah mengatakan bahwa bakat dapat berkembang dengan kemampuan yang minim, dengan kemampuan ekonomi yang minim, itu adalah salah, karena di status quo nyatanya banyak rakyat kecil yang kesulitan untuk membeli alat musik yang harganya memang mahal, bukan? Dan jika seseorang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang sains, justru lebih murah dan juga lebih mudah karena banyak buku-buku yang tersedia di sekolah. Dan juga sekarang sekolah sudah menyediakan pendidikan formal di bidang sains untuk mengembangkan bakat-bakat dari seorang siswa. Dan di sini untuk mengembangkan bakat di bidang sains juga akan lebih mudah. Bahkan jika seseorang ingin membeli alat musik yang harganya mahal, akan mengganggu sektor ekonomi dari keluarga tersebut. Justru seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah, ada musisi yang sengsara dan minim ekonomi, banyak waktu lama untuk sukses dan meraih kesuksesan tersebut. Dan ini pasti membutuhkan waktu lama dan mengeluarkan biaya baik moral maupun material yang tidak sedikit, bukan? Lalu bagaimana keadaan masyarakat kecil yang anaknya mempunyai bakat di bidang seni lalu berkewajiban untuk dikembangkan, namun kondisi ekonominya minim, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekalipun itu sulit. Lalu maka bakat tersebut tidak akan bisa dikembangkan. Dan bagaimana anak dapat bersaing untuk mencari kesuksesan di bidang seni jika bakat tersebut tidak dikembangkan karena faktor ekonomi? Dan bersaing untuk mencapai kesuksesan di bidang seni merupakan hal yang tidak mudah. Dan di sini solusinya tetap anak tersebut harus bekerja di bidang sains atau kantor untuk memenuhi kebutuhannya. Karena di bidang sains atau kantor, lulusan SMA juga pasti bisa diterima oleh kantor tanpa harus mengembangkan minat juga bakatnya. Lalu mengenai argumen yang kedua, anak-anak dengan orang tuanya, jika seseorang anak mempunyai bakat di bidang seni lalu orang tuanya mendukung, ini akan bisa memperbaiki hubungan antara orang tua juga anak-anak tersebut. Mengenai bakat, pihak pemerintah mengatakan jika seseorang anak mempunyai bakat di bidang seni akan senang dalam melakukan pekerjaannya. Namun banyak anak yang mempunyai bakat namun tidak menyukai bidang tersebut, di mana anak itu mempunyai bakat lebih dari satu dan tidak berniat untuk mengembangkan bakat di bidang seni tersebut.
dan dia lebih memilih juga menyukai bakat di bidang lain, karena tidak sedikit anak-anak yang mempunyai bakat lebih dari 2 bidang. Misalnya seorang anak mempunyai bakat di bidang seni, dia juga mempunyai bakat di bidang olahraga. Jika seseorang anak tersebut memiliki bakat di bidang olahraga juga di bidang seni, namun dia lebih menyukai bakat bidang olahraga dan seorang tua berkewajiban untuk mengembangkan bakat di bidang seni, justru setiap anak juga akan lebih tertekan untuk menjalaninya karena dia lebih suka bidang olahraga dibanding bidang seni. Lalu di sini bagaimana seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah, seni akan terlihat jika dicoba dan akan terlihat bakat tersebut dari setiap anak. Lalu bagaimana jika anak tersebut mempunyai bakat selain seni, namun yang terlihat oleh orang tua hanya bakat seninya saja, padahal anak tersebut tidak senang dalam menjalannya seperti yang sudah saya katakan tadi, justru akan berdampak negatif terhadap hubungan kedua belah pihak, yaitu di mana hubungan kedua orang tua juga hubungan dengan anaknya. Lalu di sini ada satu poin yang aneh dikatakan oleh tim pemerintah, bahwa banyak rakyat kecil yang bahagia, padahal jika kita menimbang bahagia dalam artian kata gagal, tidak ada kata bahagia yang dicapai. Banyak rakyat kecil yang sengsara karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena gagal di sektor seni karena berbagai faktor, di antaranya kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sektor seni, juga kurangnya apresiasi dari pihak masyarakat terhadap sektor seni, di mana orang-orang lebih menghargai anak-anak yang mempunyai kemampuan di bidang kewirausahaan, juga lebih menjanjikan untuk menyongsong kehidupan ekonominya dibanding seorang anak yang mempunyai bakat di bidang seni. Lalu di sini maka di sini tersebut saya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal ini justru orang tua merasa bersalah jika seorang anak tidak sukses dan gagal dalam sektor seni. Di sini malah orang tua yang berkewajiban juga menyalurkan bakat anaknya merasa bersalah karena sudah menjuruskan anaknya kepada sektor seni, yang dimana dia gagal untuk mencapai kesuksesan di bidang seni. Lalu di sini saya mempunyai 2 argumen. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan bakat yang ia sukai dan ia minati sesuai dengan kemampuan individu juga kemampuan dari orang tuanya. Lalu di sini yang kedua, seseorang dapat survive di kehidupan yang akan datang jika mempunyai kemampuan akademik di bidang soft skill dan hanya mengurusi hal seni yang belum ada kepastian untuk berhasil. Padahal setiap anak juga